Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini teman-teman, Alhamdulillah baik. sudah sarapan? Sudah. Berarti ini sudah siap untuk materi ya. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, kita absen dulu ya. Andini hadir, Hilal Hadir Bu. Gibraltar hadir, Aringgi hadir, Afif, Hadir Bu. Lukman. Hadir Bu. Teman-teman, hari ini kita akan belajar terkait dengan digital marketing. Ada yang sudah tahu digital marketing? Digital marketing itu tentang pemasaran produk melalui digital itu bukan Bu, seperti kayak di toko online, e-commerce gitu. Oh iya, bisa Mas. Nah, ada yang mau menambahkan? Mungkin kayak seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop gitu. Oke, jadi yang dimaksud dengan digital marketing adalah kegiatan pemasaran yang memanfaatkan seperti web, media sosial, ya kan, terus kemudian e-commerce. Ada yang sudah menggunakan e-commerce, misalnya suka belanja atau dagang di e-commerce sudah menggunakan apa, Mbak Andini? Menggunakan Shopee. Nah, menurut kalau Mbak Andini Shopee ya, Mbaknya dengan sering belanja online nggak? Iya. Iya, menggunakan media sosial atau e-commerce apa? TikTok Shop. TikTok Shop. Nah, tadi karena ini kan sebagai pengguna atau Anda hanya belanja? Tadi kita sudah belajar terkait dengan pengertian dari digital marketing. Nah, sekarang manfaat dari digital marketing itu banyak sekali. Misalnya, digital marketing ini lebih murah secara biaya. Nah, selain murah secara biaya, jangkauan pasar dari digital marketing juga sangat luas. Karena sekarang di era media sosial kan oleh seukuran telepon genggam. Apa yang ada, maka di situ kita bisa melakukan semua hal, mulai dari berjejaring, ya, bermedia sosial, kemudian kita juga bisa memiliki apa yang pasar di situ, bisa berjualan di situ dengan minim biaya. Kenapa? Karena yang dibutuhkan di era media sosial itu hanya HP yang bisa untuk mendownload aplikasi-aplikasi tersebut dan kuota yang lancar, tidak perlu biaya mahal. Untuk dimensi dari digital marketing, di sini ada website. Nah, kalau kita sudah belajar terkait dengan digital marketing, kira-kira jenis-jenis dari digital marketing itu apa saja, Mbak? Mungkin ada iklan, terus ada sosial media marketing, terus kayak dropship atau reseller gitu, sama mungkin ada afiliasi gitu ya. Jadi digital marketing ini adalah suatu inovasi di era teknologi digital saat ini. Nah, kemudian untuk inovasi tersebut itu termasuk AI. Anda mungkin pengguna AI ya? Iya. Digunakan untuk apa AI-nya? ChatGPT, mengerjakan tugas gitu ya. Apakah ada di sini yang sudah menggunakan untuk pemasaran? Misalnya Anda jualan online, ada nggak, Mbak? Belum. Ada jadi reseller, affiliate, ada nggak? Belum. Kenapa kira-kira Mas? Kok belum menggunakan teknologi digital untuk menjual produk? Padahal itu bisa lebih murah. Mungkin karena saya belum memiliki usaha, Bu. Ya, berbicara terkait dengan digital marketing, maka kita akan berbicara juga terkait dengan bauran pemasaran. Nah, bicara bauran pemasaran itu biasanya ada istilah 4P dan 7P, ya kan? Tapi di dalam bauran pemasaran ini, place itu sudah tidak lagi diperlukan karena sekarang dengan adanya digital, maka kita tidak perlu tempat yang besar, tempat yang di dekat jalan dan seterusnya. Kita cukup berjualan online, walaupun toko kita kecil di dalam gang sempit, itu kita sudah bisa melakukan pemasaran. Karena apa? Jangkauan digital itu sangat luas. Tidak hanya tetangga yang beli, ya kan? Bisa saja orang luar negeri
ya kan? Karena jarak itu sudah tidak ada. Maka sebenarnya digital marketing itu memudahkan kita di dalam pemasaran. Dari yang tadi sudah dipaparkan, kira-kira sudah bisa dipahami belum? Atau ada yang mau ditanyakan? Saya mau nanya, perbedaan antara pemasaran yang digital dengan pemasaran yang konvensional itu apa, Bu? Ya, pemasaran digital dan juga pemasaran konvensional itu tentunya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Mungkin jika kita melakukan pemasaran konvensional maka dibutuhkan biaya yang cukup besar. Tapi kalau kita menggunakan pemasaran digital maka itu bisa mengurangi biaya-biaya dari pemasaran. Kita bisa melihat contoh yang nyata antara konvensional dan juga e-commerce. Kemudian Anda bisa melihat betapa Gojek itu tidak perlu memiliki tempat yang besar, tidak memiliki beribu-ribu mobil ataupun motor. Tapi kalau kita melihat, oke teman-teman, demikian materi tentang digital marketing kita pagi hari ini. Mari kita akhiri perkuliahan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Oke, terima kasih teman-teman untuk hari yang luar biasa dan terima kasih untuk Anda sebagai calon-calon entrepreneur masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.